kajian ini atau kajian pagi ini bisa memberi barokah dan manfaat kepada kita semuanya. Amin. Amin. Salam salam semoga terterimakan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumil kiamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang tema marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Tentu pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya para jamaah bisa langsung berhadapan dengan penceramah, biasanya saat di podium bapak-bapak mendengarkan secara langsung. Tetapi karena ada wabah corona yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda berakhir, maka Takmir Masjid Agung mengadakan pengajian secara online. Tentu ini kita berharap walaupun dilaksanakan secara online tidak mengurangi makna daripada kajian pagi ini. Dan tentu kita berdoa Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini segera berakhir dan semoga kita semua bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini dengan baik. Dan kita juga berdoa supaya kita bisa nutup, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Dan tentu kita juga berharap kita juga akan bisa menemui Ramadan di tahun yang akan datang. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, perintah puasa Ramadan ini dalilnya banyak sekali, baik dari Quran maupun dari hadis Nabi. Yang sering kita dengarkan di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini merupakan dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa puasa Ramadan ini merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Di samping itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah menjelaskan, qala akhbirni ma fadallahu alayya minasyiyam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan illa an tatawwa syai'a. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk berpuasa. Nabi menjelaskan, puasa Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Dua dalil ini, baik Al-Quran maupun sunnah, menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan. Oleh karena itu, apabila kita sudah memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan, maka kita sebagai orang muslim harus melaksanakannya ya. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, apa sih definisi puasa Ramadan itu? As-siyamu fil lughah al-imsak wa yusta'malu fi kulli imsakin yuqalu soma idza sakata wa fi syar'i imsakun makhsusun an sayyin makhsusin fi zamanin makhsusin min sahsin makhsusin. Ini penjelasan dalam kitab Al-Majmu' juz 6 halaman 247. Kira-kira kalau diartikan seperti ini, siam atau som, puasa, artinya adalah menahan diri. Al-imsak, setiap bentuk menahan diri atau diam disebut puasa. Tetapi secara syariat, puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu yang membatalkan puasa di masa tertentu dan orang-orang tertentu. Ini secara syar'i. Sehingga puasa ini tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan.
Tentu di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Waktunya juga ditentukan di bulan Ramadan dan di siang hari. Tidak boleh puasanya dibalik, siang makan wes puasanya tak ganti bengi. Nah, tidak boleh gitu. Juga bagi orang-orang tertentu. Artinya apa? Puasa ini diwajibkan bagi orang-orang yang memang secara syar'i dia mendapatkan beban atau taklif untuk melaksanakan puasa. Orang gila tidak punya kewajiban puasa. Orang tidak Islam juga tidak punya kewajiban puasa. Anak-anak kecil belum mempunyai kewajiban puasa. Ya, orang-orang yang secara syar'i mendapatkan rukhsah juga boleh tidak melakukan puasa. Ini saya kira Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 6 halaman 247 dengan jelas menjelaskan definisi tentang puasa itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Seperti yang disampaikan oleh ulama kita Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Soma Rasulullah SAW Ramadana tis'a sinina li'annahu furido fi sa'bana fi sana ats-tsaniyah minal hijrah wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri rabiul awal sanata 11 minal hijrah. Yang artinya kurang lebih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Sebab puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah, dan Nabi wafat pada Rabiul Awal tahun 11 setelah Hijriah. Ini menunjukkan bahwa kepada kita semuanya syariat puasa Ramadan ini betul-betul syariat Islam yang harus kita laksanakan, dan Nabi sudah melaksanakan, dan tentu kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW harus melaksanakan puasa Ramadan ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, siapa yang wajib berpuasa? Imam Nawawi menjelaskan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa yatahattamu wujubu dzalika ala kulli muslimin balighin akilin tahirin qadirin muqimin. Ini ya. Jadi Syekh Asy-Syirazi sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi menjelaskan bahwa puasa ini diwajibkan bagi orang setiap muslim yang dewasa. Artinya dewasa itu adalah orang yang baligh. Ya. Mungkin di dalam berbagai kitab-kitab fikih dijelaskan kalau anak orang laki-laki itu balighnya umur 15, kalau orang perempuan ini balighnya umur 9, tetapi sebaiknya dan seharusnya anak-anak umur sebelum 15 yang laki-laki atau 9 yang perempuan ini sudah dilatih untuk berpuasa. Jadi saya kira ini harus menjadi kewajiban bagi orang tua seperti kita ini, bahwa anak-anak kita ini harus dilatih untuk berpuasa walaupun belum dewasa. Untuk anak-anak misalnya yang laki-laki umur 6-7 tahun, ya minimal poso beduk untuk latihan gitu kan. Walaupun di dalam syariat tidak ada istilah poso beduk, tidak ada. Kemudian poso asar juga tidak ada. Puasa ya setiap hari penuh gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah dewasa, orang yang sudah punya taklif, ya ini juga punya kewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah akilin, orang yang berakal. Artinya orang yang mempunyai akal sehat, seperti kita ini, ya bisa berpikir normal, ya akalnya ini tidak seperti orang gila, ya maka ini punya kewajiban untuk berpuasa. Kalau orang gila otomatis dia tidak punya kewajiban apapun, ya. Namanya aja orang gila, tidak tidak genep, apalagi
dalam bahasa guyonan kita sehari-hari kurang 1%, itu aja kita tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Yang selanjutnya adalah tohirin, orang yang suci dari haid dan nifas. Maka nanti orang yang menstruasi, ya, atau orang yang melahirkan sehingga mengeluarkan darah, atau darahnya darah nifas dalam istilah fikih, maka itu juga tidak berpuasa. Kemudian qadirin, mampu melaksanakan puasa, orangnya berakal, baligh, ya. Kemudian dia tidak menstruasi bagi perempuan atau yang laki-laki itu ya memang sehat secara fisik maupun secara rohaninya tidak ada masalah. Tetapi dia misalnya bepergian yang sangat jauh, itu kan, sehingga tidak memungkinkan dia untuk melakukan puasa. Berarti kan dia tidak punya kemampuan untuk itu. Atau memang dia sakit yang memang apabila dia berpuasa maka sakitnya bertambah parah menyebabkan kematian misalnya, maka tidak usah melaksanakan puasa, ya. Ya, mukimin tidak dalam perjalanan, tadi saya sudah saya jelaskan hal-hal yang termasuk yang tentang puasa kemudian yang sangat jauh, gitu kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, yang lebih penting lagi adalah ketika kita berpuasa, ini adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Tentu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Saya kira sekarang ini sudah sangat canggih sekali. Kita sudah tidak seperti zaman dahulu ketika ingin mengetahui waktu sholat saja sulitnya bukan main. Sekarang ini sudah banyak teknologi informasi, sudah banyak radio, banyak televisi, ada HP, ada media sosial. Ini kita dengan mudah bisa mengetahui kapan puasa itu mulai dilaksanakan, jam berapa, dan kapan maghrib atau kita boleh makan, kapan pasnya terbenamnya matahari. Ini saya kira sekarang sudah tidak menjadi halangan bagi kita. Oleh karena itu kita wajib mengikuti perkembangan ini supaya kita dengan bantuan alat-alat teknologi yang serba modern ini kita bisa berpuasa dengan lebih baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kan. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah muntah-muntah. Jika di siang hari sengaja untuk muntah, wis pokoknya ya apa carane awan-awan kudu muntah, ngono kan. Misalnya memasukkan jari ke tenggorokan kemudian muntah, maka puasanya menjadi batal, ya. Jika tidak sengaja misalnya karena sakit, ya tidak apa-apa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim An-Nasaburi, dijelaskan man dara'ahu al-qai'u wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un wa man istasqa'a amdan falyahdi. Yang artinya kurang lebih, barang siapa dikalahkan oleh muntah maka tidak ada qada baginya. Artinya kalau dia memang muntah secara tidak sengaja maka tidak ada qada. Tetapi barang siapa muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqada puasanya, mengulangi puasanya. Oleh karena itu, maka hati-hati ketika kita berpuasa, jangan sampai melakukan hal seperti ini.
driji gak nyapa-nyapa dilebok di mulut. Nah, itu kan menjadi masalah. Ya, kalau muntah biasa normal karena sakit ya ada masalah. Tapi kalau muntah karena hal-hal seperti itu, maka nanti ini menjadi problem bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, mungkin kita lupa makan dan minum. Mungkin hari pertama, gitu. Seperti saya tadi itu waktu mau subuh itu membawa minuman lupa, akhirnya juga tidak saya minum. Biasanya kan setiap pagi saya minum aqua, tapi karena hari ini lupa ya sudah, karena sudah masuk subuh imsak, akhirnya juga tidak saya minum gitu kan. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Man nasiya wa wasaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu wa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Jadi kurang lebih artinya begini. Barang siapa lupa dalam keadaan berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, sebab ia diberi makan atau minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat masyhur dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang menjadi masalah adalah etok-etok lali, merasa dalam bahasanya itu gayanya itu gaya lupa, padahal dia tidak lupa. Nah, ini menjadi masalah. Maka tentu orang yang bergaya lupa ini, tidak lupa beneran, ini tentu puasa menjadi batal. Maka jangan sekali-sekali bergaya lupa gitu ya. Kalau bergaya lupa ya otomatis gayane lali akhirnya ngombe terus teko ilo gaya lali ya. Maka karena dia bergaya lupa, tidak lupa beneran, maka tentu bahasanya puasanya menjadi batal itu kan. Atau ada junub pada saat puasa. Misalnya pada siang hari karena dia kelelahan gitu kan. Sehingga keluarlah sperma. Gitu kan. Tapi tidak disengaja. Jika karena tertidur lalu bermimpi keluar sperma, maka tidak batal. Yang batal itu adalah keluarnya sperma karena sengaja, karena bersetubuh di siang hari, maka tentu puasanya menjadi batal. Gitu kan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, karena Rasulullah SAW yusbihu junuban min jima'in la min khulumin summa la yuftiru wa la yaqdi. Yang artinya kurang lebih Rasulullah itu di saat subuh dalam keadaan junub setelah bersetubuh ya, bukan karena mimpi, beliau tidak membatalkan puasanya dan tidak mengkodoknya. Jadi ini sekali lagi bahwa peristiwanya ini adalah sebelum subuh, Rasulullah sudah junub kemudian masuk subuh ya, maka tidak membatalkan puasa dan tidak memotongnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, ada beberapa hal yang menjadi sunnah bagi kita semuanya untuk berpuasa. Yang pertama adalah segera berbuka puasa. Nanti kalau sudah maghrib, segera saja ini berbuka puasa, walaupun hanya dengan membatalkan puasa. Tetapi saya berpesan kepada para jamaah, jangan sampai buka puasa ini dijadikan momentum untuk balas dendam. Wes rono poso pertama sehari tidak makan, opo dimakan. Wah, sehingga ini menjadikan badan kita tidak sehat. Sebaiknya ketika begitu masuk waktu maghrib, maka kita membatalkan puasa dulu dengan makan atau minum seala kadarnya. Kemudian melakukan sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai berjamaah dilanjutkan sholat sunnah dan lain sebagainya, barulah makan. Tetapi makannya jangan banyak-banyak ya. Nanti nggak kuat raweh, muangane dipuoli, kok raweh ora kuat itu kan. Ini yang harus kita atur sedemikian rupa. Kemudian sunah-sunah yang lain adalah mengakhirkan sahur ya. Sebaiknya sahurnya itu diakhirkan. Ini Nabi pernah mencontohkan hadis riwayat Bukhari an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Zaid bin Thabit tasahharo. Dari Anas bin Malik, suatu saat Nabi dan Zaid bin Thabit ini melakukan sahur. Falamma faragha min suhurihima qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati fa shalla. Qulna li Anasin kam kana baina faragihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah qala qadra ma yaqra'u ar-rajulu khamsina ayat. Nabi bersama Zaid bin Thabit ya, ini melakukan buka puasa. Namun setelah selesai melakukan sahur ya. Namun setelah selesai sahur, Nabi ini melakukan sholat. Kemudian Anas bin Malik ditanya, kira-kira berapa waktu selesainya Nabi sahur dengan subuh itu, kira-kira berapa lama? Kemudian dijawab, ya kira-kira seperti orang membaca 50 ayat lah, kira-kira begitu ya. Ya kira-kira ya 20 menit ya, atau 10 menit lah. Kalau di Indonesia itu ada imsak itu kan 10 menit, ini sudah cukup ya. Maka dalam waktu yang 10 menit ini ya jangan sampai kemudian makan, kemudian minum ya, dijadikan momentum untuk melaksanakan hal-hal yang ibadah-ibadah. Misalnya kalau yang belum witir, sholat witir dulu, dijadikan momentum untuk iktikaf, dijadikan momentum untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain ya. Ini saya kira ini penting bagi kita semuanya. Kemudian meninggalkan perbuatan atau perkataan yang tercela. Ini penting bagi kita semua ya. Jadi kalau puasa itu tidak hanya puasa mulutnya dari makan, tidak hanya puasa mulutnya dari minum, tetapi yang puasa itu adalah semuanya. Tidak melakukan perkataan-perkataan yang kotor, tidak ngerasani, tidak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka oleh karena itu saya berharap kepada para jamaah semuanya, momentum puasa ini malah kita gunakan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau ngakur ya baca Quran, kalau pas ada waktu silakan mendengarkan pengajian-pengajian baik di Masjid Agung atau dimanapun gitu kan. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Nabi menjelaskan bahwa barang siapa tidak meninggalkan perkataan buruk dan mengamalkannya, maka tidak butuh lagi bagi Allah orang tersebut meninggalkan makanan dan minuman. Ini penting bagi kita semuanya, sehingga puasa kita itu betul-betul sebagaimana sabda Rasulullah ya, yang barusan saya sampaikan ini betul-betul memberikan manfaat kepada kita semuanya. Yang selanjutnya adalah memberikan takjil pada waktu buka puasa. Ini saya kira sudah menjadi tradisi bagi kita semuanya ya. Mungkin kalau dalam kondisi ini takjilnya mungkin bisa disampaikan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, yang terakhir ini adalah ragam masalah puasa. Misalnya orang sakit dan orang musafir ya. Orang sakit dan orang berpergian jauh melebihi batas qashar, misalnya berpergian yang lebih dari radius 90 km, maka boleh tidak berpuasa, namun wajib mengganti. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tapi saya sarankan kalau memang masih kuat ya jangan jangan diganti itu ya, jangan dibatalkan itu kan. Jadi kalau kita berpergian lebih dari 90 km tapi badan fisiknya masih kuat, masih sehat, ya tidak usah. Karena apa? Mengqadhi puasa itu beratnya bukan main. Terutama bagi kita yang tidak ahli puasa. Jadi posone mek poso Ramadan tok, tidak pernah poso yang lain. Ini saya kira hal yang berat sekali bagi kita semuanya. Untuk apa? Mengganti puasa. Sakit juga begitu. Kalau sakitnya sakit biasa, misalnya sakit flu ringan saja, ya jangan sampai membatalkan puasa. Sakitnya sakit yang tidak membahayakan, ya jangan membatalkan puasa.
kecuali kalau sakitnya sudah mengancam jiwa, lah itu baru itu silakan membatalkan puasa. Kalau misalnya kalau tidak puasanya batal maka sakitnya menjadi lebih parah, ya itu maka ini sebaiknya tidak membatalkan puasa. Kalau sakitnya parah ya silakan membatalkan puasa. Kemudian mungkin karena ini masih awal, ini menelan air saat kumur-kumur. Ya kalau misalnya dalam kitab kita jelaskan walau sabaqo ma'al matmadoti wal istinsaki ila jawi nudiro in balagha aftara wa ila fala. Jika kemasukan air kumur ke dalam perutnya maka diperinci, jika dengan cara yang tidak lazim maka batal, jika dengan cara yang wajar maka tidak batal. Ini menjadi penting bagi kita semuanya. Ya kalau kumur ya biasa-biasa saja. Kumur kemudian airnya ini berusaha dimasukkan secara ngajak ya maka batal. Ya, oleh karena itu kalau berkumur hati-hati ya, jangan sampai berkumur kemudian sikat gigi, ini menyebabkan puasa kita menjadi batal. Kemudian misalnya bagaimana kalau ini suntik di siang hari ya. Ini ada Sarah Mahali Alal Minhaj ya. Walau asola ad-dawa'a li jirohatin awisaki ila dakhil lahmi au ghororo fihi sikinan wa salat muhannuhu lam yuftir li'annahu laisa bijawfin. Ya. Jika seseorang memasukkan obat luka di betis sampai ke dalam daging atau menancapkan pisau di betis tersebut sampai ke sumsum misalnya, maka hal ini tidak membatalkan puasa karena daging itu bukan rongga tubuh ya. Jadi kalau suntik ini tidak membatalkan. Ini penting bagi kita semuanya. Jadi poso-poso suntik ora apa-apa. Seperti itu kan. Atau orang sakit mata ditetesi tidak ada masalah ya. Ya boleh memakai celak sekali ini tidak balaya dulu al-iktihal wa in wujida ta'muhu ay al-kuhli bihalqihi anahu la yanfudu minal aini ilal halqi wal wasilahi minal masami, itu kan. Dalam Al-Mahali juz 2 boleh memakai celak mata sekalipun ditemukan rasa pada tenggorokan, karena celak tidak dapat tembus dari mata sampai tenggorokan, dan sesuatu yang sampai ke tenggorokan itu hanya melalui jalan pori-pori. Sedangkan pori-pori bukan termasuk rongga badan yang dapat membatalkan puasa. Ini kalau sakit mata ya ini penting bagi kita semua ya diobati, itu aja. Kemudian bagaimana mencuci makanan? Ya kalau dikit boleh tapi jangan sampai dimasukkan ke tenggorokan. Biasanya ibu-ibu ini mencuci makan, tapi kalau mencuci makanan ya makruh lah. Oleh karena itu saya berpesan kepada ibu-ibu ini yang suka masak itu takrane itu dipasne saat durungnya ibu-ibu ini, pada malamnya tekan dipasne sehingga pas masak itu sudah selesai. Ini ya, ini pernik-pernik puasa ini yang sering dihadapi oleh kita semuanya ya. Kemudian yang selanjutnya tentang darah yang ada pada gusi ya. Ini di dalam Buhyah Mustarsidin dijelaskan yufa andamil lathah alladzi yajri daiman aw ghaliban wala yukallafu ghusla famihi lil masaqah. Dimaafkan darah gusi yang terus-menerus atau hampir selalu keluar. Ya, dan seseorang tidak dipaksa membasuh mulutnya karena hal itu bisa memberatkan ya. Ini saya kira hal yang penting bagi kita semua untuk diperhatikan ketika kita berpuasa, dan tentu kami atas nama Takmir Masjid Agung Kota Blitar mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi kita semuanya, dan saya berharap kepada kita semuanya untuk selalu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak boleh makan dan minum, tidak menjaga mulutnya, menjaga telinganya, menjaga perilakunya. Mumpung ini pada bulan Ramadan, marilah kita perbanyak ibadah kita. Karena situasi seperti ini, maka sebaiknya diperbanyak ibadah di rumah bersama keluarganya, bersama putra-putrinya, bersama anak-anaknya, dengan membaca Quran, menyimak pengajian-pengajian, ya, melakukan hal yang bermanfaat. Saya kira demikian para jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.